Kuasanya yang dahsyat sedang dicurahkan di tempat ini. Tuhan
Bapak Ibu? Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita bersyukur hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025. Kita bersyukur pada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara hidup kita, amin. Amin. Kita bersyukur setahun lamanya Tuhan pelihara kita. Sampai saat ini kita masih ada berkumpul di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat menjaga kesehatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini mari kita datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Biarlah setiap pujian kita mengalir dari hati sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih kami kepadamu. Sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini kami melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kami dan menyertai kami. Di minggu yang terakhir ini di tahun 2025 Tuhan. Kami mau bilang bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau buka hati kami, angkat suara kami untuk meninggikan Engkau. Biarlah Engkau nyatakan kuasa dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita nyatakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Selamanya kami mau menyatakan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Ini pengakuan kami Tuhan. Tiada yang lain. Amin. Selamanya. Amin, amin. Walaupun semua
untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tetap menyatakan kasih-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Biar selamanya Engkau mau menjadi Allah kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Hosana di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang layak terima pujian kami, Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Segala hormat Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah.
bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin. Apapun keadaan kami Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kami. Amin. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan hatiku bersuka memuji nama-Mu. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, amin, amin. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya. Nyatakan dengan imanmu, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Kami habisi pujian kami Tuhan. Sukacita kami hanya di dalam Tuhan. Selamanya kami mau bersuka bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu bisa lihat samping kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan kita yang besar. Amin. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
puji Tuhan, amin. Amin. Karena kasihnya tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama lebih lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Bapak Ibu yang nyanyikan. Kasih Allah, amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Bapak Ibu, dengan sukacita ku kan menari. Besar kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari. Bukan karena keadaan kami baik-baik saja, tapi karena kami punya Tuhan yang besar. Amin. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Namanya ditinggikan di tengah-tengah kita, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan katekismus untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ekumene. Pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan membacakan jawabannya secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antar pribadi dalam Trinitas tampak dalam hal Allah Anak, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dalam Trinitas. Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia untuk keselamatan umat manusia. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Trinitas. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang hadir dalam dunia untuk menolong,
menghibur, membimbing, dan memberdayakan umatnya. Hubungan Roh Kudus dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah hubungan yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyatakan kehendak-Nya bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak boleh dipersilakan anaknya diarahkan mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1 ruang Daud yang akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita belajar pujian bersama dari Andy Worship. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami bersama hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami berserah kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah. Ini sembah kami Tuhan hanya kepada-Mu Jesus. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku,
Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa berada di penghujung tahun 2025 ini. Kalau kami melihat kehidupan kami akan melihat kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan kami percaya di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Biar kiranya setiap kali kami bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, kami melihat kebaikan Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan, dan kami percaya bahwa iman yang ada di dalam kami akan terus bertumbuh berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, jatuh di tanah hati kami yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersama-sama kami bersehati, kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan keluar dari pikiran dan hati kami, supaya firman Tuhan itu yang menguasai kehidupan kami. Semua yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang mengurapi. Karena itu biar kiranya perkataan hamba-Mu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kami semua, supaya kami semakin kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memelihara kita sampai di minggu terakhir tahun 2025. Rasanya seperti baru beberapa waktu yang lalu mempersiapkan khotbah di awal tahun. Sudah bulan Desember lagi. Dan saya percaya Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk kepercayaannya bisa sharing kembali di minggu terakhir tahun 2025 ini. Dan Gereja Bethel Indonesia memberikan tema firman Tuhan. Ada PPT-nya, bisa tolong ditampilkan. Temanya adalah rindu hidup menjadi berkat. Ada satu kerinduan dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Nah, kalau kita mendengarkan tema ini adalah sebuah perjalanan dalam kehidupan kekristenan. Apa artinya? Jika di akhir dari khotbah ini, atau bahkan setelah 51 minggu kita mendengarkan khotbah, ditambah dengan khotbah di tengah minggu, di komsel, di tempat-tempat yang lain. Pertanyaannya, apakah setelah kita mendengarkan khotbah itu, kita hanya mendengarkan dan kita punya pengetahuannya, tetapi kita tidak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Hidup menjadi berkat itu adalah sebuah perjalanan di mana ketika kita sudah punya pengetahuannya itu tidak berhenti sampai di situ. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita tahu teologisnya, latar belakangnya. Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ. Kita harus menghidupinya, kita harus membagikannya, kita harus, ini dia, mengeluarkannya dari kehidupan kita. Kita akan belajar tentang, PPT-nya nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kita harus mengeluarkannya dari kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang rindu kehidupannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi yang keliru adalah ini. Ketika kita berpikir, saya mau menjadi berkat, dan itu harus dilakukan melewati panggung. Nanti kalau saya terlihat, nanti kalau saya melakukan hal yang spektakuler atau pelayanan yang spektakuler, baru saya menjadi berkat.
Kalau saya di belakang, saya pegang multimedia, saya pegang sound, saya menjadi usher, saya dipercayakan parking ministry, saya nggak menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang berpikir kalau saya di panggung jadi seorang worship leader atau jadi seorang musisi, maka hidup saya pasti menjadi berkat bagi orang lain. Padahal kalau kita datang, misalnya kita sudah janjian, kita datang tepat waktu, itu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tersenyum dan tulus dengan orang lain, kita menyapa orang lain, shalom, tapi kita tulus. Itu sebenarnya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita shalom tapi dalam hati, tidak hal yang spektakuler, tidak harus hal yang besar yang kita lakukan. Kalau istri kita menyajikan sesuatu, masihkah kita mengucapkan terima kasih? Atau biasa, sudah sekian tahun kita menikah. Masihkah kita berpikir, oh nanti kalau hal-hal yang besar baru saya menjadi berkat. Mengapa ada pemikiran yang demikian? Karena ini dia. Banyak orang Kristen yang salah di dalam konsep berpikirnya tentang ibadah. Setiap kali kita datang beribadah ada yang berpikir, oh saya jemaat, berarti saya ini audiens, saya ini penonton. Yang menyaksikan, yang menonton, yang mendengar, oh ini tadi salah, oh ini tadi tidak bagus. Lalu yang di mimbar ini adalah pusatnya. Saya beritahu kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kiranya roh kita mendengarkan. Bahwa ketika kita datang beribadah, yang menyaksikan apa yang kita lakukan di tempat ini adalah Bapa kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang menyaksikan itu audiensnya itu surga. Karena kita hadir di sini kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Yang membedakan itu sejak dari perjanjian lama, dari pengajaran tentang tabernakel Musa, yang membedakan itu adalah kita berfungsi pada bagian kita masing-masing. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saya sedang tidak marah-marah, tetapi biar kiranya di akhir tahun ini kita punya kerinduan untuk menjadi berkat, itu dengan konsep berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kali lagu dinaikkan, apakah kita ini, di pikiran kita ini, saya setuju. Apa tadi lagu pertama? Kau tetap Allah. Sekalipun tender itu saya enggak dapat, Tuhan tetap penguasa di dalam hidup saya. Sekalipun cewek itu saya tidak dapat, Tuhan tetap Allah di dalam kehidupan saya. Sekalipun hal yang terjadi di sekitar saya tidak menyenangkan, Tuhan tetap Allah di dalam kehidupan saya. Atau kita hanya latah karena kita tahu, oh ini lagu main di nada G, di nada F, dan G ini saya sudah mainkan ratusan kali. Saya sudah nyanyikan ini, saya sudah tahu. Dari saya kecil saya tahu lagu ini, kau tetap Allah. Apakah pikiran kita mencerna segala sesuatu yang kita nyanyikan, yang kita ucapkan, itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Untuk tim Praise and Worship, izinkan saya menyampaikan hal ini. Kenapa ada orang-orang yang biasanya cerewet? Termasuk saya pelakunya, salah satunya ya. Di dalam menyanyi dan memuji. Supaya apa yang kita kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Menginspirasi orang lain. Gak ada orang yang tahu waktu kita menyanyi, saya lagi punya permasalahan di rumah. Tetapi Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Waktu kita setuju dengan pujian itu gak ada yang tahu. Uang susu di rumah sudah tinggal sedikit. Untuk yang berkeluarga. Orang tua belum kirimkan saya biaya untuk bulan ini. Tetapi apakah kita setuju kita
mengimani, kita meyakini bahwa setiap lirik dari lagu itu saya nyanyikan karena hati saya itu mencintai Tuhan. Jemaat GBI Oikumene yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tindakan yang sederhana dalam hidup kita sehari-hari, hidup kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Coba lihat sebelah kiri kananmu, lalu saudara tersenyum dengan tulus. Saudara tersenyum dengan baik. Kalau itu istrimu yang di samping atau suamimu yang di samping, katakan, aku mencintaimu. Dengan tulus. Yang suami istri ya. Yang suami istri. Nah, sebelum kita lebih lanjut, sudah ada, thank you. Hidup menjadi berkat. Kita tidak usah berpikir, oh nanti saya mau menjadi berkat di tempat yang lain. Kita mulai dari orang yang paling dekat di sekitar kita. Dalam keluarga kita, dalam komunitas kita yang kecil, bahkan di gereja kita, dan kita berkembang menjadi berkat bagi bangsa ini. Yang pertama, tunggu dulu. Kita baca ayat dulu, nanti ini kok nggak ada ayatnya ya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca dalam kitab Filemon ayatnya yang ke-8 sampai 22. Filemon itu cuma satu pasal ya, jadi Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-22. Saya menyarankan jemaat Tuhan untuk membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Tapi untuk tema firman Tuhan hidup menjadi berkat, kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru dan jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Karena itu judul perikop dari firman Tuhan ini adalah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat yang ke-9. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. 11. Oke. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. 13. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. 15. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. 17. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. 19. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. 21. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan segera dikembalikan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan
merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Latar belakang dari ayat firman Tuhan yang kita baca adalah surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada 3 pribadi yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Surat ini ditulis oleh Paulus, dapat kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Dari Paulus di ayatnya yang ke-9, aku, yaitu Paulus. Dan kita akan belajar dari 3 pribadi ini tentang hidup menjadi berkat. Surat ini adalah surat pribadi Paulus yang dituliskan ketika Paulus ada di dalam penjara kepada Filemon. Filemon itu tinggal sepertinya di jemaat Kolose. Karena kalau kita membaca di ayatnya yang kedua, ada satu nama yang sama yang ada di dalam kitab Kolose. Jadi Filemon ini adalah seorang Kristen yang tinggal di jemaat Kolose. Filemon ini adalah seorang Kristen, orang percaya, dia seorang yang kaya karena dia punya budak. Orang-orang yang punya budak itu dia punya harta yang berlimpah, yang berkelebihan. Dan inti dari surat ini adalah permohonan Paulus supaya Filemon mengampuni dan menerima kembali seorang yang dimenangkan, yang Paulus sebut sebagai anak di dalam Tuhan. Dan ternyata orang itu adalah budak dari Filemon yang melarikan diri. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, itu latar belakangnya dari kitab Filemon ini. Ya, kalau kita baca, Filemon ini cuma 1 pasal, mungkin kita waktu baca, saya pun waktu membaca ini, ya ini singkat. Kita tidak bisa mengaitkan dengan kitab-kitab yang lain. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib. Dia selalu menjadi pribadi yang hadir setiap kali kita membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Filemon ini, kita akan belajar satu hal yang penting. Bahwa ketika Onesimus, yaitu budaknya, dia melakukan kejahatan dan dia melarikan diri. Kalau ditafsirkan bahwa Onesimus ini melakukan kejahatan mencuri, lalu dia melarikan diri, dia masuk ke penjara, bertemu dengan Rasul Paulus. Ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus memberitakan firman, lalu Onesimus ini bertobat, dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dia mengalami transformasi di dalam hidup. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-17, 18 dan 19, di sana Paulus memberitahukan kalau ada sesuatu yang dia lakukan dahulu, tanggungkanlah itu kepadaku. Arti nama Onesimus adalah berguna. Tapi sayangnya cara hidupnya itu tidak mencerminkan dari arti namanya. Dan dari hal ini kita dapat sebuah makna kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya dan saudara ini, kita semua adalah orang-orang yang pada zaman dahulu Alkitab katakan kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Nilai hidup kita itu berubah. Apa yang sekarang saya anggap penting adalah kebenaran. Cara hidup kita itu berubah. Cara hidup kita itu berubah karena kita tahu tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hidup menjadi berkat. Yang pertama dari Filemon. Perhatikan ayatnya yang pertama, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Perhatikan, Filemon disebut Paulus sebagai teman sekerja. Artinya Filemon turut aktif melibatkan diri di dalam pelayanan.
Apa pelayanan yang dikerjakan oleh Filemon? Di dalam ayatnya yang kedua, rupanya di rumah dari Filemon ini ada jemaat, ada gereja Tuhan, ada persekutuan orang percaya di rumah dari Filemon. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan juga kepada Arkipus. Nah, Arkipus ini yang namanya tercatat juga di dalam kitab Kolose. Teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ternyata di rumah dari Filemon ini ada persekutuan orang percaya. Nah, hidup menjadi berkat itu dimulai dengan kerelaan ketika kita melayani dengan tulus untuk kepentingan Allah. Ketika Paulus melayani di Kolose, Filemon bertobat, lalu Paulus pergi. Dan yang menggembalakan di sana adalah Filemon, karena tempat itu ada di rumahnya. Kita melayani Tuhan, kita harus belajar melayani dengan kerelaan. Kita melayani tanpa ambisi pribadi. Kita fokus kepada Kristus. Kita akan belajar beberapa hal tentang kerelaan melayani. Seperti yang di awal saya sudah sampaikan, terkadang kita salah di dalam cara berpikir kita. Nanti saya bisa menjadi berkat pada waktu saya terlihat, pada waktu saya ada di panggung, pada waktu saya melakukan hal-hal yang spektakuler. Di dalam keluarga, pada waktu kita belajar untuk menjadi pendoa bagi keluarga kita, Bapak-bapak, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, hendaklah laki-laki menengadahkan tangannya untuk berdoa bagi keluarganya. Bentuk pelayanan tertinggi itu bukan hal-hal yang besar saja. Tetapi ketika kita ada di dalam rumah tangga kita, apakah kita mau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari istri kita. Dan kita tidak hanya mendengarkan tetapi kita mendoakannya. Menjadi imam dan pelayan pendoa bagi keluarga. Satu kali istri saya WA, dia bercerita tentang persoalan yang dihadapi di kantornya dan Tuhan menolong. Sebenarnya saya kurang mengerti tentang, istri saya kerja di kantor ekspedisi. Saya kurang mengerti bahasa-bahasa ekspedisi tentang pengiriman yang lain-lain. Tetapi satu hal yang saya pastikan kepada istri saya ketika dia sudah bercerita, ada waktu yang saya ambil untuk berdoa bagi dia, Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat, kemampuan. Saya nggak bisa kasih tahu, oh kok harus buat seperti ini, kok harus buat. Dia lebih tahu. Kalau kapalnya pending harus buat seperti ini, dia lebih tahu. Dan yang saya pastikan bahwa saya akan ambil waktu untuk berdoa supaya Tuhan anugerahkan hikmat bagi istri saya dan dia dapat mengerjakan pekerjaannya dan dia menjadi berkat bagi teman-teman di kantor. Apa kita mau menjadi imam, pelayan pendoa bagi anak-anak kita dan mendoakan mereka secara spesifik bahwa masa depanmu itu adalah masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan? Atau kita biarkan anak kita bertumbuh, ya bertumbuhlah dengan caramu sendiri. Tapi kita sebagai orang tua, khususnya di dalam keluarga, kita harus mengambil tanggung jawab ini. Menjadi pelayan pendoa, kerelaan untuk kita melayani. Satu kali saya tulis di TikTok saya, lalu ada seorang yang komen, seorang yang saya respect di dalam pelayanan di gereja. Saya tulisnya seperti ini, pelayanan di rumah selesai, baru berangkat pelayanan di gereja. Mencuci, cuci baju, cuci piring, kasih makan anak, kasih tidur anak, baru pergi latihan di gereja. Dan saya tulis di situ, pelayanan di rumah selesai, baru pelayanan di gereja. Sebab kita bukan menjadi berkat itu di luar, terus istri kita ngomel lihat kita. Anak-anak kita tidak senang kalau, ada bapak pulang, ayo kita pergi, lari. Tidak senang bertemu dengan orang tuanya.
Kan lucu menjadi berkat di luar tapi di rumah. Sebab ini yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerelaan untuk melayani di rumah, ya di tempat ini, setiap kali selesai kita ibadah sebelum doa berkat, kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Dan saya punya satu kerinduan. Untuk saya mengajar anak kami, Aaron dan Agatha, doa Bapa kami. Ya sekalipun bahasanya belum lancar, tetapi karena itu sering diulang, itu selalu diulang. Kalau kami mengucapkannya di rumah, setiap kali kami harus selesai berdoa, dia bisa mengikuti doa Bapa kami. Sebab ini, pelayanan khotbah itu bukan hanya di mimbar, tetapi pelayanan khotbah saya itu juga harus di rumah. Khotbah tanpa kata-kata. Hanya memberikan teladan, memberikan contoh. Satu kerinduan saya adalah supaya anak saya belajar. Sekalipun dia belum, ya jangan bertanya, berarti dia sudah mengerti? Belum. Dia cuma tahu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi paling tidak saya mengajarkan nilai di dalam kehidupannya. Sebab melayani itu bukan hanya di panggung-panggung yang besar saja, tetapi di dalam kehidupan kita setiap hari kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Terkadang kita tidak memiliki kerelaan melayani. Tapi karena firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, firman Tuhan itu terbelenggu. Apa maksudnya terbelenggu? Didengar, diketahui, tetapi tidak untuk ditaati. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Didengar, tapi tidak ditaati. Kasihilah sesamamu manusia. Bahkan kalau saya sebut ini di Alkitab ya, kasihilah musuhmu. Terkadang bukan kita tidak memiliki kerelaan melayani, tetapi karena firman Tuhan yang kita dengar itu terbelenggu. Perhatikan ini, ayatnya yang pertama dikatakan begini, Paulus seorang hukuman. Kata hukuman di sana dalam terjemahan asli adalah desmios. Desmios itu adalah satu keadaan di mana satu lengannya diikat dengan rantai besi kepada lengan seorang penjaga. Jadi kemanapun Paulus pergi, penjaganya ikut. Paulus ke toilet, dia buang air besar, penjaganya ikut di situ. Kadang orang Kristen itu tidak terbelenggu secara fisik. Tetapi firman Tuhan yang didengar itu tidak ditaati. Firman Tuhan itu terbelenggu di dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu hanya menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat GBI Oikumene yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan hal ini. Kita jangan menjadi orang Kristen yang terbelenggu secara fisik. Tetapi firman Allah itu terbelenggu di dalam hati kita. Maksudnya ketika kita tahu firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan itu bukan tidak punya kuasa. Tapi karena kita tidak mau bertindak melakukannya. Kerelaan kita untuk melayani itu akan diperhitungkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun orang mungkin bisa salah mengerti, sekalipun mungkin orang bisa salah untuk memahami apa yang kita kerjakan, tapi percayalah
bahwa Tuhan kita itu melihat bukan yang tampak di luar, bukan outfitnya kita, bukan jam apa yang kita pakai, cincin apa yang kita pakai, anting apa yang kita gunakan. Tapi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Lalu teladan yang kedua dari Filemon adalah Filemon memiliki iman dan kasih. Filemon menjadi berkat di dalam iman dan kasih. Bisa kita lihat di dalam ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Katamu di sana merujuk kepada Filemon. Perhatikan, Filemon dikenal oleh Paulus sebagai orang yang kaya, yang sering membantu jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Tetapi Paulus di sana dikatakan, aku mendengar. Paulus mendengar cerita tentang iman dan kasih Filemon terhadap semua orang kudus. Apa yang kita bisa pelajari di dalam teks pembacaan ini? Di gereja mungkin kita bisa dilihat sebagai orang yang baik, orang yang ramah, orang yang dikenal sebagai orang yang murah senyum. Tapi bagaimana waktu di rumah? Suatu kali saya ketemu ada orang yang dia pemimpin perusahaan, lalu dia bagi kasih berkat kepada kita di gereja. Jadi waktu saya keluar, saya duduk di depan, saya ketemu sama sopirnya. Weh, baiknya bos, dia kasih kita berkat. Terus sopirnya dia bilang, deh, itu cuma di depanmu saja. Coba kalau kita di rumah, kita disebut bukan dipanggil namanya kita disebut seperti binatang. Maksudnya dipanggil memang nama binatang. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, mungkin kita terlihat, dikenal sebagai orang yang baik. Tetapi ketika orang bertanya kepada orang terdekat kita, suami, istri, anak, asisten rumah tangga, apakah mereka juga akan mendengarkan hal yang sama atau hal yang berbeda tentang iman dan kasih? Saya ingin kita membahas tentang iman dan kasih dari perspektif Filemon. Kasih terhadap manusia, kasih terhadap sesama manusia merupakan wujud dari iman kepada Yesus Kristus. Perhatikan di ayat yang kelima tadi. Aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ada dua analogi yang saya bisa berikan tentang kasih terhadap sesama manusia merupakan wujud dari iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah gambaran fondasi dari sebuah bangunan. Bentuknya tidak terlihat, tetapi fondasi itu yang membuat seberapa tinggi bangunan satu gedung itu bisa dibangun. Iman yang membuat seberapa tinggi Tuhan akan mempercayakan kita untuk naik level di dalam kehidupan ini. Sedangkan kasih adalah gambaran bentuk sebuah bangunan. Bentuknya terlihat. Kalau fondasi, bangunannya sudah jadi, fondasinya tidak terlihat. Tetapi kalau terjadi guncangan, banjir, angin puting beliung, kalau bangunan itu kokoh berarti fondasinya kuat. Betul ya? Kalau baru datang angin sepoi-sepoi terus bangunannya langsung goyang berarti fondasinya berantakan. Tetapi kalau bangunannya bentuk yang terlihat itu tidak baik, maka secara visualisasi maksudnya dia terlihat di sekitar. Orang akan melihat, oh bangunan ini kok nggak bagus ya. Tidak punya estetika, tidak punya keindahan. Itulah yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Saya kembali ke yang pertama. Kasih terhadap sesama manusia merupakan wujud dari iman kepada Yesus Kristus. Yaitu ketika iman kita berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mewujudkan kepada sesama, kepada orang yang terdekat di sekitar kita. Maka itu yang Alkitab katakan, pada hakikatnya adalah mati. Analogi yang kedua, gambaran yang kedua tentang kasih terhadap sesama manusia merupakan wujud dari iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman itu berbicara tentang hubungan vertikal kepada Tuhan kita. Kita beriman kepada Yesus Kristus dan kasih itu berbicara tentang hubungan secara horizontal. Jika kedua hal ini bekerja di dalam kehidupan kita, maka yang terbentuk adalah salib. Itu yang dikatakan di dalam Galatia. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu berbicara tentang hubungan eksklusif, vertikal kita kepada Tuhan. Tidak ada itu orang tua yang beriman lalu anaknya selamat. Tidak ada itu pendeta yang beriman lalu jemaatnya selamat. Setiap kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Kristus. Tetapi iman itu bukan hanya sekedar sesuatu yang mengawang-awang, yang tidak terlihat hanya secara vertikal. Dia itu harus terwujud dengan kasih kita terhadap sesama. Kasih berbicara hubungan secara horizontal. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan yang tertanam di dalam GBI Oikumene. Gambaran salib, saya lupa foto, sebenarnya saya mau ambil salib yang di situ. Kalau ada orang yang menceritakan tentang pertobatannya, dia cerita tentang masa lalunya itu seperti Ken Arok. Tahu ya Ken Arok? Dia itu penjahat di masa lalu ya, itu cerita zaman dulu ya. Dia punya kejahatan yang dilakukan yang wah, itu tidak masuk di dalam pikiran kita. Kalau ada yang menceritakan tentang pertobatannya, menceritakan masa lalunya di dalam kelompok kita atau secara pribadi kepada kita, jangan jadikan itu sebagai bahan pergunjingan. Kau tahu itu? Si Kiel yang tadi WL, maafkan saya Kiel karena saya lihat kau di depan. Dia itu tuh dulu begini. Menjadikan hal itu sebagai bahan gosip. Onesimus yang bertobat, ketika dia menceritakan apa yang sudah dilakukan, dia menceritakan kepada Paulus ketika di penjara. Paulus tidak menghakimi dia. Paulus memberikan dia identitas yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Onesimus budak yang melarikan diri, tetapi Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, Onesimus diubahkan. Kamu adalah anak di dalam Kristus. Mungkin Onesimus merasa perbuatan saya di masa lalu itu buruk. Saya ini seorang budak, tetapi ini ketika kebenaran Injil itu menguasai kehidupan kita, maka kita harus memiliki penerimaan seperti Yesus Kristus. Kalau bukan karena Yesus Kristus, kita ini menjadi budak dosa. Kalau bukan karena Yesus mati di kayu salib, dia lahir ke dunia, dia mati di kayu salib, dia naik ke surga. Dan pada waktu di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai itu artinya apa yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah, itu sudah diselesaikan. Dan ketika kita beriman kepada Yesus, kita hidup di dalam pertobatan,
maka yang terjadi adalah kita belajar untuk menghidupi apa yang Yesus lakukan. Di dalam ayat yang ke-18, di dalam Filemon 1 ayat yang ke-18, Paulus berkata begini, kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang kepadamu, tanggungkanlah itu semua kepadaku. Apakah Filemon rugi ketika Onesimus mencuri? Filemon tidak rugi karena dia termasuk orang yang berada. Dia orang yang kaya. Dan perkataan Paulus yang dimaksudkan kalau dia berhutang, nanti saya yang bayar hutangnya, itu bukan karena Paulus mau menjadi pahlawan kesiangan. Tetapi Paulus menekankan satu hal yang penting ini. Kasih itu sabar. Ia tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri. Dan di dalam ayatnya yang kelima dikatakan seperti ini. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang Paulus maksudkan, jangan simpan kesalahan Onesimus. Jangan pergunjingkan kesalahan orang lain. Sebab kita juga kalau kita lihat waktu hidup kita yang dulu, kita punya kesalahan, kita punya kekurangan. Kita punya kebiasaan dosa yang harus kita selesaikan. Kita berjuang di dalamnya. Yang Paulus sampaikan, tanggungkanlah itu semua kepadaku, bukan karena Paulus mau menjadi pahlawan kesiangan. Tapi Paulus sedang mengingatkan, kalau kamu mengasihi, ampunilah. Selesaikan itu, jangan simpan kesalahannya. Salib ini mengingatkan kita, kalau Yesus mengampuni kita dari segala pelanggaran kita, masa kita tidak belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita nggak boleh marah? Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, bukan berarti kalau orang salah kita nggak tegur. Kita bisa tegur. Satu kali anak saya ini, yang kecil ini 2 tahun, kakaknya 5 tahun. Mereka sering bertengkar akhir ini. Sering bertengkar dan pertengkarannya itu selalu tentang mainan. Yang saya temukan adalah seperti ini. Kalau sudah dikasih mainan, adiknya sama kakaknya, masing-masing sudah ada mainan, satu kali adiknya ini mau mengambil mainan kakaknya. Kakaknya dia mau kasih. Mereka bertengkar. Lalu waktu mereka bertengkar, kami sebagai orang tua berusaha untuk melihat dengan cara yang baik. Kalau misalnya anak ini, kakaknya ini paling sering ini, kalau dia sudah punya mainan, dia sengaja main di depan adiknya. Supaya adiknya ini marah. Dan kita tidak hanya sembarang menegur. Oh itu, kamu harus mengalah kepada adikmu, kamu harus mengalah. Kami juga berusaha supaya ini, supaya jangan sampai teguran kami itu menyakiti anak-anak kami. Kami ini sembarang, oh saya kan orang tua, kamu gak tahu apa-apa. Dengar saja yang orang tua bilang. Kami juga belajar tentang hal itu. Melepaskan amarah di dalam teguran, di dalam porsi yang tepat. Tidak hanya sembarangan. Sebab ketika kita melepaskan amarah dalam porsi yang tepat, itu menunjukkan kedewasaan secara emosional dan mencerminkan kekuatan karakter ilahi. Lihat ketika Yesus melihat para penjual di bait Allah, Alkitab tulis, lalu marahlah Yesus. Tidak ditulis, lalu Yesus tersenyum. Yesus marah, tetapi ketika Yesus melepaskan amarah dengan hal yang tepat, itu menunjukkan kedewasaan secara emosional dan mencerminkan kekuatan karakter ilahi. Bahwa di dalam bait Allah kita tidak melakukan hal yang lain.
Jangan menjadikan itu sebagai sarang penyamun. Dan orang yang ingin menerima belas kasihan dari Allah harus menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Orang yang telah mengalami pengampunan dari Allah, perhatikan kata ini baik-baik. Ini untuk setiap kita. Bertanggung jawab mengampuni orang lain. Orang yang sudah mengalami pengampunan dari Allah, perhatikan kata ini baik-baik. Bertanggung jawab. Bilang dulu bersama-sama, saya bertanggung jawab untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Dia yang bersalah, kok saya yang mesti ampuni? Tapi orang yang sudah mengalami pengampunan dari Allah bertanggung jawab. Hal itu tidak bisa diwakili. Kenapa Alkitab menuliskan secara khusus perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, sebab ini. Perumpamaan tentang pengampunan ini adalah merupakan standar kerajaan surga bahwa raja kita menuntut seorang yang sudah dikasihaninya. Tahu ya ceritanya? Ada seorang yang diampuni oleh raja karena dia punya hutang 10.000 talenta, dia nggak bisa bayar. Lalu dia memohon kepada raja, raja mengampuni. Ada yang berhutang lebih sedikit kepada dia, dia menuntut supaya hal itu dibayar kepada dia dan dia memasukkan orang itu ke penjara. Dalam kisah ini kita belajar bahwa perumpamaan tentang pengampunan adalah standar kerajaan Allah, bahwa raja kita yaitu Yesus Kristus menuntut seorang yang sudah dikasihaninya dengan menghapus hutang dosa, dan kita harus menunjukkan hal yang sama kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Filemon memiliki iman dan kasih. Filemon menunjukkan kepada, menggambarkan kepada kita bahwa ketika ada orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, seperti Onesimus ini. Tetapi Filemon menunjukkan belas kasihan kepada Filemon, sebab Filemon tahu dia sudah mengalami pengampunan dari Allah dan dia bertanggung jawab untuk mengampuni orang lain. Perhatikan ini. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah identitasmu dari budak dosa menjadi anak Allah. Onesimus itu seorang budak, dia melarikan diri. Dan Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus bukan sebagai budak. Budak itu pada zaman dahulu itu aset. Budak pada zaman dahulu itu adalah milik dari tuannya. Budak itu nggak punya hak apa-apa. Kalau tuannya mau potong telinganya, dipotong telinganya. Kalau tuannya itu mau mengerjai dia, mungkin disuruh kerja sambil diikat rantai, budaknya tidak punya hak, tidak punya wewenang, tidak punya kuasa apapun. Saya berdoa supaya roh kita mendengarkan bahwa kita dulu ini adalah budak dosa. Kita nggak punya kuasa untuk melepaskan diri kecuali melalui korban Kristus di kayu salib. Kita beriman kepada Tuhan dan wujud iman kita itu adalah kasih terhadap sesama. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah identitas kita dari budak dosa menjadi anak Allah. Injil tidak hanya mengampuni dosa, tetapi mengubah hidup kita. Hidup apa yang diubah? Cara hidup kita yang penuh dosa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Wujud kasih kita terhadap sesama
kita belajar dari Filemon. Dalam mengampuni ada pengorbanan yang kita kerjakan. Pak, bagaimana saya bisa mengampuni? Apa yang dia lakukan itu terlalu menyakitkan. Sakitnya itu bukan di sini, semua sakit. Dalam mengampuni ada pengorbanan yang kita kerjakan. Tapi percayalah itu merupakan awal pemulihan hubungan personalmu dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dalam mengampuni ada pengorbanan. Kita menerima kesalahan orang berbuat salah kepada kita dan kita belajar untuk menerima dan mengampuni. Tetapi itu merupakan awal pemulihan hubungan personal kita, pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita mengampuni, Tuhan dapat mengubah rasa sakit itu, rasa kecewa itu menjadi berkat bagi diri kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir, yang ketiga. Memiliki ketaatan. Filemon adalah orang yang memiliki ketaatan. Ayatnya yang ke-21, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Rindu hidup menjadi berkat, itu bukan hanya kita dapat pengetahuannya tentang firman Tuhan. Kita catat tentang firman Tuhan, tetapi pada waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, apa kita mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang terakhir saya tutup dengan ketaatan dari Filemon. Filemon itu bukan hanya, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-21, Paulus menuliskan, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih dari permintaanku ini akan kau lakukan. Ketika kita taat untuk melakukan apa yang menjadi perkataan firman Tuhan, itu adalah tanda kedewasaan kita di dalam Kristus. Dan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan di bagian akhir dari ayat ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Untuk orang-orang yang muda. Hidup menjadi berkat. Jangan karena ini, oh saya masih muda, saya pasti belum bisa menjadi berkat. Saya masih ingat perkataan seorang mentor rohani saya. Waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia berkata seperti ini, Peter, sejak muda ada satu hal yang mesti kau perhatikan dengan baik. Apa itu? Kata-katamu bisa dipercaya. Kalau sudah janji, ditepati. Jangan seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul sekali Andika. Kan sebab kalau perkataan saja sudah tidak bisa dipegang, dalam orang yang berbisnis, orang-orang yang bekerja, kata-katanya sudah bisa dipegang, kita tidak bisa kerja sama dengan dia. Orang yang mau menikah, dari kata-katanya saja tidak bisa dipegang. Dalam membangun rumah tangga, bagaimana caranya bisa membangun rumah tangga dengan baik. Dalam dunia keluarga, sejak muda kita belajar untuk tidak sembarangan dengan mulut kita. Berbohong, tidak jujur. Kau lagi di mana? OTW. Padahal dia masih di rumah, masih tidur. Sejak muda kita belajar untuk ini. Belajar di dalam menjaga perkataan kita. Tidak sembarangan. Dan di dalam ayatnya yang ke-9, saya ambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Filemon 1 ayatnya yang ke-9. Tapi karena saya mengasihi saudara,
saya hanya meminta saja. Saya ini seorang tua dan sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Kristus Yesus. Paulus berkata ini, saya ini seorang tua bukan karena Paulus ini mengasihani diri sendiri. Dia iba tolong, misalnya ini orang tua kasihani saya. Tapi Paulus mau menyampaikan hal ini kepada Filemon. Filemon belajar dari keteladanan saya. Filemon belajar dari pengalaman saya. Filemon belajar dari apa yang Tuhan kasih melalui hikmat Tuhan. Sebagai orang tua, kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak muda melalui pengalaman kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita menghadapi tantangan yang berbeda. Zaman saya, zaman orang tua di atas saya, bahkan zaman yang di bawah saya, itu tantangannya berbeda. Tetapi ada satu prinsip yang tidak bisa kita ganti, yaitu bagaimana kita mengandalkan Kristus di dalam kehidupan ini. Amsal 20 ayat yang ke-29 dikatakan, kebanggaan para pemuda adalah kekuatannya. Kebanggaan orang tua adalah pengalamannya. Ayub 12 ayat yang ke-12, bukankah orang berkata bahwa orang yang lanjut usia itu mempunyai hikmat dan pengertian. Ketika kita sedang mengalami satu perjalanan seperti Filemon, apa itu? Ada Onesimus yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Orang-orang dari masa lalu, mungkin orang dari masa lalu, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat tidak menyenangkan. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apa respon kita ketika kita menghadapi hal yang demikian? Apakah kerinduan untuk hidup ini menjadi berkat itu hanya sebuah angan-angan? Hanya sebuah wacana? Harapan yang tidak terrealisasi. Saya mengundang tim Praise and Worship. Terakhir, menjadi berkat bukan soal seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, tapi seberapa besar ruang di dalam hati kita untuk mengasihi orang lain. Onesimus bersedia berubah ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Onesimus bersedia, ya saya mau berguna, saya mau memakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Paulus bersedia membayar hutang yang bukan hutangnya. Itu adalah gambaran Kristus yang bersedia membayar kehidupan kita dari dosa kita yang lama. Sekarang kepada kita, ketika Onesimus itu datang, apakah kita bersedia datang untuk mengampuni, melepaskan pengampunan dari kehidupan kita, menunjukkan kasih kita, menunjukkan karakter ilahi melalui kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seperti yang di awal saya sudah sampaikan, bahwa ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, itu adalah sebuah perjalanan rohani. Bukan hanya berhenti ketika kita tahu tentang pengetahuannya, termasuk yang berkhotbah, bukan karena saya lebih tahu, tetapi kita semua ini sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Perjalanan itu adalah kehidupan kita mau serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari tundukkan kepala. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari tundukkan kepalamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bukan karena saya yang meminta, tetapi dari dalam hati, supaya kita rindu kehidupan kita menjadi berkat, supaya kita rindu, kita punya kerelaan untuk melayani seperti Yesus yang melayani kita, supaya iman dan kasih kita itu terpancar melalui kepada orang-orang di sekitar kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi kita yang merespon, bukan karena kita melihat di sebelah kita angkat tangan, maka saya harus angkat tangan. Tapi itu respon pribadi kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan sendiri yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Kami rindu supaya kehidupan kami yang Tuhan percayakan kepada kami, yang Tuhan sudah tebus kami untuk menjadi ciptaan yang baru, kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami, semuanya itu menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, kiranya anugerah-Mu itu memampukan kami supaya kami taat di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Engkau sendiri yang akan memanifestasikan, yang bekerja lebih lagi di dalam setiap kami, supaya benih firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lambaikan tanganmu, haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Kedua amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk diakonia. Karena di minggu keempat, amplop kedua maka akan ditaruh di kas diakonia. Mari jemaat Tuhan, sambil mempersiapkan persembahan akan dijalankan dari kiri, tengah, kanan, dan akan diikuti arahan dari Asar. Mari kita angkat kedua amplop ini, kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan persembahan menjadi alat kemuliaan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap menabur kemuliaan bagi nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya padamu
bersyukur. Mari jemaat Tuhan melambaikan tanganmu, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Angkat suaramu. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami, pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepakan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama mewakili gembala dan pengurus gereja mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki gereja tetap, mungkin baru datang ke Makassar, belum memiliki gereja tetap, kami sangat terbuka dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat bergabung bersama keluarga GBI Oikumene BTP. Di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para pelayan asar. Mereka membawa lembaran formulir khusus yang baru pertama kali hadir. Silakan diambil, jangan ragu. Silakan diambil kemudian diisi. Nanti setelah keluar dari pintu gereja silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Biar nanti gampang juga untuk pengurus gereja follow up kita semua agar kita bisa bergabung dalam grup-grup, mungkin grup
background dan sebagainya supaya tidak ketinggalan info kegiatan gereja. Dan selanjutnya Bapak Ibu di tangan para aser mereka juga membawa form untuk pokok doa. Jadi apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan, bisa diambil form pokok doanya, diisi lalu diserahkan kembali kepada para aser atau kepada Pastor Peter yang tadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan didoakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Menara Pondok Daud di tempat ini gitu, setiap jam 3 sore. Nah, informasi yang selanjutnya buat kita, nanti ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember ada jam 7 malam di tempat ini. Dia hanya ada satu kali ibadah jam 7 malam. Jadi mari kita sama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian ibadah buka tahun tanggal 1 Januari ada juga satu kali jam 9 pagi. Jadi bisa ajak semua keluarga untuk datang beribadah di tempat ini. Kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama dengan Tuhan, amin. Nah, mungkin itu saja pengumuman buat kita semua. Hari Minggu kita tetap ada 3 kali ibadah seperti biasa. Ibadah raya yang pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua setengah 5 sore, dan ibadah yang ketiga jam 7 malam. Demikian pengumuman ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami Tuhan, hanya semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa bersekutu di tempat ini, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhanlah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Pertolongan-Mu yang tidak habis kami alami, yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Patutlah kami senantiasa mengagungkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Pelayan yang sudah mengambil bagian di tempat ini, mengiringi ibadah kami.
Kami percaya Tuhan akan tetap memberkati, Tuhan akan tetap lawati, karena talenta yang Tuhan berikan bukanlah Tuhan jadi beban, tapi itu suatu kehormatan bagi mereka. Dan dimanapun mereka berada melayani, pengurapan Tuhan tetap terjadi atas hidupnya. Terus Tuhan Engkau lindungi, Engkau pagari dengan pasukan malaikat-Mu, dimanapun berada menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan dan mengubah kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tertanam baik dalam hati kami. Dan Tuhan kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu di GBI akan tampil sebagai Filemon, memiliki iman yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan keluar menjadi berkat, bukan diukur dari materi, tapi dari sikap hati kami dan tutur kata kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh membaharui kehidupan kami. Di akhir minggu ini di tahun 2025, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan Tuhan terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun berada, berdiri mengabarkan kebenaran firman-Mu, Engkau tetap ada di sisinya Tuhan. Bahkan Tuhan pekerjaannya Tuhan memberkati, rumah tangganya Tuhan berkati. Istri sebagai tiang penopang dalam rumah tangganya, Engkau tetap beri semangat Tuhan. Engkau tetap memberkati kehidupan di dalam mendampingi suami. Kedua anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya, tumbuh kembangnya anak ini ada dalam rencana Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan anak ini akan bertumbuh di dalam Yesus, menjadi saksi-Mu di waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini, kami tidak tahu halangan mereka ya Tuhan. Nah, kalau ada dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan kuatkan. Di dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam pergumulan apapun yang saat ini belum terjawab, kami percaya Tuhan tetap hadir menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami, bahkan yang ada di seluruh bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau lawati gereja-gereja ini agar tetap berdiri kokoh, menjadi terang, menjadi garam untuk seluruh umat manusia. Hamba-Mu yang menjadi gembala, Engkau pakai dengan dahsyat. Jiwa-jiwa dapat dipulihkan, dibaharui. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan oleh pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan gereja, karena kami tahu Tuhan bahwa kami ada satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan kami berdoa buat Tuhan pemerintah kami, dan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, beri pewahyuan Tuhan, beri hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan adil, untuk menyelesaikan persoalan di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Biarlah bangsa ini Tuhan terjadi hujan pertobatan. Umat-umat-Mu tetap setia mencari Tuhan. Umat-umat-Mu tetap intim dengan Tuhan. Kan hanya di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tetap bersyukur dan selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami minta Tuhan, berkati hidup kami, agar hidup kami ini sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, menjalani hidup ini ya Bapa. Tidak sedikit tantangan masalah yang menghadang kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tetap hadir menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Esra sebagai gembala kami di tempat ini. Aku tetap beri Tuhan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Pengurapan-Mu terus terjadi atas hidup hamba-Mu. Rumah tangga Tuhan berkati Tuhan.
Apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Ibu Gembala kami di dalam masa tuanya, Tuhan tetap memberkati, beri sukacita, beri Tuhan hikmat daripadamu untuk tetap menjalani hidupnya dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan umat-Mu ini Tuhan. Sebagai Tuhan hamba-Mu, sebagai Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat bagi ibadah kedua dan ketiga nanti. Kami percaya Tuhan akan tetap campur tangan bagi pelayan-pelayan yang sudah siap untuk melayani nanti. Tuhan memberkati, bahkan jemaat-Mu yang akan datang Tuhan lindungi di perjalanan. Cuaca pun yang tidak bersahabat dengan kami, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyertai. Tuhan akan tetap memberi yang terbaik, kerinduan untuk datang beribadah, mensyukuri segala hidup yang dia jalani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang di luar kota Makassar, Tuhan Engkau tetap pelihara seperti biji mata-Mu. Keluarga-keluarganya Tuhan Engkau berkati, dan saatnya nanti Engkau kembalikan pula dengan selamat untuk kembali di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh generasi muda di bangsa kami ini. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh lingkungan Tuhan. Genggam tangannya, bawa senantiasa ke jalan yang benar, agar hidup dia jalani sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam menjalani hidupnya Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, kan di dalam Tuhan ada kepastian. Firman-Mu yang senantiasa menuntun hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami hanya bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dan Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Terimalah segala berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu.